Para sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Masih dalam suasana Natal. Dan hari ini adalah Natal yang kedua. Karena yang kemarin itu adalah Natal yang pertama. Gereja merayakan Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja Katolik. Dan sabda hidup diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Seperti yang saya katakan, perayaan hari ini beda loh dengan perayaan yang kemarin. Yang kemarin itu Natal kelahiran, sukacita karena Yesus lahir bagi dunia. Hari ini para sahabat, beda karena kita merayakan kemartiran, pengorbanan darah dari Santo Stefanus. Sehingga ya bukan karena kebetulan bagaimana gereja hari ini merayakan yang kemarin itu adalah kelahiran, hari ini tentang kematian. Memang kelahiran dan kematian dua hal yang beda, tetapi satu paket. Itu seperti yang mata uang, dua yang beda tetapi tetap satu mata uang. Inilah perjalanan antara kelahiran dengan kematian. Seperti yang dialami oleh Santo Stefanus. Bagaimana dia beriman secara unik para sahabat yang terkasih. Dia adalah orang keturunan Yunani. Dan di Yerusalem dia dipilih oleh para rasul menjadi diakon. Tugas diakon itu adalah melayani orang-orang miskin. Satu hal yang menarik dari Santo Stefanus ini. Dia pintar sekali untuk ngomong. Wah, menjelaskan Injil tentang Yesus Kristus itu banyak orang yang percaya karena pewartaannya. Bahkan karena mujizat-mujizat yang dibuatnya, tentu karena kuasa Tuhan ada dalam dirinya. Banyak orang yang percaya. Tetapi resiko memang yang menjadi pewarta itu, kematian itu menjadi bagian dari pewartaannya. Sehingga bagaimana pada saat itu orang-orang Yahudi jengkel dengan dia dan seret dia dari dalam kota itu, lalu ambil batu rajam dia. Tetapi seperti kisah Injil hari ini, bagaimana karena kuasa Roh Kudus, lebih dari bacaan pertama, ketika dia mau dirajam itu, dia melihat langit terbuka dan anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Inilah keberanian dari Santo Stefanus. Saya mau katakan, kalau kita berani mengorbankan diri, memang kita masih dalam suasana Natal. Tapi satu hal ini, jangan karena sukacita kita lupa perjalanan menuju kepada salib itu. Senangnya, maunya sukacita saja. Tetapi yang mengalami situasi salib seperti yang dialami oleh Santo Stefanus, banyak orang itu menolak. Tetapi hari ini saya dan para sahabat dikuatkan sungguh-sungguh oleh pengalaman luar biasa Santo Stefanus. Dia berani mengorbankan dirinya untuk karya keselamatan Allah di dunia ini. Dan banyak orang yang percaya. Nah, satu pertanyaan saat ini. Di tengah keterbatasan kita, di tengah itu banyak goncangan iman atau pertanyaan tentang perjalanan hidup yang liku-liku ini, kadang kita tertati-tati. Apakah kita tetap berani berdiri, berani mengorbankan apa yang ada pada kita untuk kepentingan Injil? Ini menjadi pertanyaan reflektif yang pada masa Natal ini kita renungkan dan kita laksanakan dalam perjalanan kita selanjutnya. Kalau kita berani karena nama Tuhan, yakin dan percaya, mata, hati, dan iman kita itu seperti Stefanus. Lihat langit terbuka. Artinya mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami cinta Tuhan. Mengalami pengampunan Tuhan. Dan mengalami penyertaan Tuhan. Itulah Natal para sahabatku yang terkasih. Kelahiran tetapi juga kematian. Kehidupan tetapi juga salib. Bahkan nyawa kita pun itu menjadi taruhan. Ini unik dalam diri Santo Stefanus. Tetapi ya seperti yang saya katakan, ini perjalanan tidak mudah. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melaksanakannya. Santo Stefanus sudah menunjukkannya untuk saya dan para sahabat. Karena itu biar dalam suasana sukacita Natal ini kita tetap berani untuk mengatakan bahwa Kristus Emmanuel, Allah yang menyertai saya dan para sahabat. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.